Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Peringatan min talabil ilmi. Orang mencari ilmu tidak karena Allah. Memingkat min ilmi, juga peringatan atau warning tentang larangan menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu. Wa min an ya'lama wa la ya'mala. Warning, larangan orang berilmu tidak mengamalkan ilmu. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu mimma sangking ilmu-ilmu yubtagha yang dicari bihi dengan ilmu itu wajhullah ridhone Gusti Allah. Siapa mempelajari ilmu dari jenis ilmu yang seharusnya untuk mencari ridhone Gusti Allah. Ternyata la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu itu illa kecuali liyusiba, supaya bisa mendapatkan bihi dengan ilmu itu aradon, harta benda, minat dunia, dari dunia. Lam yajid, maka orang itu tidak mendapatkan arafal jannah, bau surga. Jangankan masuk, bau pun tidak. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Andai orang itu belajar manajemen, belajar akuntansi, ingin mendapat kekayaan, wajar. Tapi kalau orang itu belajar hadis, belajar tafsir, yang seharusnya memang untuk ridhonya Allah, malah dia niatkan untuk menumpuk kekayaan. Besar, salah besar. Dia tidak bisa mendapatkan baunya surga. Ngerti ya? Yakni rihaha. Iki pada mulih bepiara arek kok sepi. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma, barang siapa belajar ilmu, liyubahiya bihil ulama, supaya bisa ngejori, nyaingi, bihi dengan ilmu itu, al ulama'a, kepada para ulama. Ngajilah, mulih cek iso ngejori kiai, cek iso ngalahne kiai. Wayu Maria, dan supaya bisa berbantah-bantahan bihi dengan ilmu itu as-sufaha, orang-orang awam yang bodoh.
wa yasrifa supaya bisa menolehkan bihi dengan ilmu itu wujuhan nas wajah umat manusia, caper dia, cari perhatian. Orang cari ilmu agama, niate cak iso ngejori kiai, cak iso debat wong kampung, cak mendapat perhatian, adkhala maka akan memasukkan orang itu Allahu sopo Allah dimasukkannya jahannama ke neraka jahannam. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa su'ila ditanya an ilmin tentang ilmu, fakatamahu lalu dia menyimpan ilmu itu, uljima maka dia diberi kendali. Kendali itu kalau kewan, wesi yang ditaruh di mulutnya jaran itu. Namanya kendali. Yaumal qiyamah di hari kiamat. Pilih jamin minar dengan kendali dari api neraka. Haram pokoknya. Orang nanya ilmu sekiranya tahu sampaikan. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zabaniyatu para malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat yang bertugas mengeksekusi orang sudah divonis masuk neraka. Nah, sing nguncal ning neraka jenenge malaikat zabaniyah, al-gujunya, eksekutornya. Malaikat zabaniyah itu asra'u lebih cepat ila fasaqatil qurra, menyiksa orang-orang yang fasik dari para qori. Para qori itu para ulama. Dulu ulama itu biasanya hafal Quran, sehingga kalau ulama maka dia disebut qori. Malaikat zabaniyah itu lebih cepat menyiksa orang-orang fasik. Orang fasik itu orang tukang ngelakoni dosa gede. Ulama tapi tukang ngelakoni dosa gede. Minhum daripada malaikat zabaniyah ila abadatil ausan kepada orang-orang musyrik penyembah berhala. Orang musyrik disiksa, ulama-ulama alim tapi tukang ngelakoni dosa gede juga disiksa. Anehnya nyiksanya itu lebih dulu ulama sing tukang ngelakoni dosa gede daripada si orang musyrik. Fayaquluna mengucaplah si ulama-ulama itu, kenapa kami yang disiksa terlebih dulu? Yubda'u mengapa didahulukan? Bina kami qabla abadatil ausan, sebelum orang-orang musyrik penyembah berhala-berhala. Fayuqalu lalu dijawab lahum kepada fasaqatil qurra ini, jawabnya gimana? Laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Tidaklah orang yang tahu itu
seperti orang yang tidak tahu. Orang yang punya ilmu enggak sama dengan orang yang enggak punya ilmu. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yu'allimun nasal khaira", perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, tapi aneh, wayansa nafsahu, dia malah melupakan dirinya sendiri. Kama salis siraj, bagai umpama lampu. Lampu itu apa? Lilin itu. Yudhi'u linnas, dia menyinari orang lain, menerangi orang lain, tapi wayuhriku itu yuh, dhamah. Wayuhriku, dia membakar nafsahu, dirinya sendiri. Kulo oleh wong apa ngomong tok duwe ilmu tok enggak gelem ngelakoni. Wong gak ngaji salah karena amalnya salah nanti. Ngaji enggak ngelakoni juga salah. Wis ngelakoni medit enggak gelem menyampaikan juga salah. Menyampaikan enggak ngelakoni juga salah. Mati ae. Kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. At-Targhibu fit Thaharah, dorongan motivasi supaya bersuci. Cek sregep cuci tangan, wudu, mandi, aja kempros, ya. Kecuali mas-mas yang kepingin oleh bojo ayu, kemproso. Gak usah sikatan, gak usah adus, lebus. Insya Allah ndang payu karo wedus-wedus sih. Qala berfirman Allahu Gusti Allah Ta'ala, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa, seterusnya, min awal yaumin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Di dalam Masjid Quba, rijalun, ada orang-orang, jamaah-jamaah. Kenapa Masjid Quba kok dipuji-puji Allah? Ini kelebihannya Masjid Quba itu. Ada jamaah-jamaah yang suka bersuci. Masjid Quba dicintai Allah karena jamaahnya suka bersuci, menjaga kesucian. Sebelum masuk masjid dicuci, punya wudu itu. Gara-gara itu Allah mencintai Masjidku Quba, yang sama nanti kalau bisa haji, umroh, mampirlah sholat di Masjid Quba. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu ganjarannya sudah sama dengan umroh. Allah perlu memberi fasilitas-fasilitas kayak begitu, karena biasanya rute perjalanan umroh itu dari Indonesia lalu ke Madinah dulu. Nah di Madinah kira-kira 3 hari. Cuma kadang-kadang nyun sewu yang mbak-mbak mau berangkat ke Madinah khed, mau berangkat ke Mekah khed. Jadi di Mekah selama 4 hari khed terus. Gak iso umroh. Kadung bayar tiba-tiba gak iso umroh karena khed.
Allah memberi semacam fasilitas kompensasi, mumpung di Madinah, mampiro neng Kuba sholat 2 rakaat. Nanti Anda sudah dapat pahala seperti orang yang umroh. Andai setelah itu terhalang haid gak iso umroh, sudah mendapat pahala umroh. Lebih dari itu kadang nyun sewu, di Madinah 2 hari 3 hari kademen. Bulan-bulan, ini bulan apa ini? Januari. Bulan begini itu dingin banget. Kadang-kadang bisa 0 derajat, jadi es sama nengono. Adem banget. Nah orang Indonesia yang biasa panas, Surabaya, Lamongan, Tuban, Gresik, neng kono katuk iso mati bareng jantungan. Nah, sakno enggak oleh pahala umroh, sudah sholat 2 rakaat di mana? Di Masjid Kuba. Kok hebat teman Masjid Kuba itu? Apa sih? Ini ketemu rahasianya. Jamaahnya suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah memang menyukai orang-orang yang bersuci. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru nisful iman. Bersuci itu separuh dari keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nadhafah. Dibangunlah agama itu 'alan nadhafah, di atas dasar atau prinsip kesucian. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salatit tuhur. Kunci salat itu apa? Bersuci. Ya, bersuci dulu, beres, baru salat. Kalau zaman suci aja enggak beres, salatnya enggak sah. Makanya kuncinya salat itu bersuci, kakinya suci, wudhunya sah. Untuk mbak-mbak, rungokno, kalau sampean ada acara wisuda atau manten, bedaknya terlalu tebal, bengesnya tebal, itu sebelum wudhu harus cuci muka dulu. Dihilangkan bedaknya, dihilangkan sidonya, dihilangkan bengesnya, barulah berwudhu. Ya, biasanya kan mari wisuda wedake kandel. Ya, diwedake apa iku cat tadi. Terus mbak-mbak juga jangan mewarna kuku dengan pitek. Ngerti ya? Jangan mewarna kuku dengan pitek, enggak boleh. Itu menghalangi air wudhu. Mas-mas sing males raup iki. Tangi turu lek mripati sampean ana keteke. Itu harus cuci muka dulu sampai ketek hilang. Plus ini intip kerak ini loh. Apa itu jenenge? Iler garing. Kan ngiler karena ngilernya dari sore, pagi wis garing lah. Iki kudu dicuci muka dulu. Baru berwudu. Lek kene ana apa? Ana intipe. Terus sama langsung wudu. Nah, air wudu itu terhalang intip ini. Berarti ya? Sing hati-hati. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati tuhur. Kunci salat itu bersuci. At-targhibu fis siwak. Dorongan motivasi supaya mau sikatan. Lho.
Mangane cendang payu rapi. Pengen bojo ayu, jaga kebersihan. Awak tampil rapi, resik, sehat, pinter, hafal Quran, sarjana IP-nya 4,00. Dipayokne gampang. Ya. Wis lebus, arang-arang adus. Kuliah 14 semester gak mari-mari. Mareng ngono njaluk ndang payu sing paling ayu. Ya insyaallah mangkrak lho. Mbok wonge ngregani awake sak madya wae. Bandrole rego ya aja dhuwur-dhuwur. Nendang dipayok nendang payu, terus ndang adik-adike ndang nek zaman kakak-kakak randang payu-payu, adike lo arep nglangkai ku piye? Sapa yo rame-rame. Gak nglangkai ku piye? Ustadz Hasan ndang rapisan. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa turui? Ngorok iku gandah ya mene ngorok. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an usalli rak'atain, sungguh laini lataukit, sungguh andai aku salat rak'ataini 2 rakaat saja, tapi bisiwakin pakai sikatan dulu. 2 rakaat saja pakai siwakan. Ahabbu itu lebih disukai ilayya olehku min an usolliya daripada aku salat sab'ina raka'atan 70 rakaat bi ghairi siwakin dengan tanpa siwak. Mending sholat 2 rakaat pakai siwak daripada 70 rakaat tanpa siwak. Khawatir kalau tanpa siwakan salamnya dompiuk dengan teman, sama noleh kanan koncomu wis noleh kiri. Wah, abape momol. Waqala dawuh ke pas jejer calon moro tuwa, wah bubar ambiar kabeh. Lan apa bah ambiar gak sedo mbek mantu kula, abape kotak-kotak. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, andai tidak karena memberatkan, andai tidak karena memberatkan atas umatku, kalau aku enggak khawatir memberatkan umatku, la faradtu, niscaya aku wajibkan alaihim atas umatku as-siwaka siwak inda kulli salatin setiap akan salat, kama faradtu sebagaimana aku wajibkan alaihim atas umatku al-wudu wudu. Enggak jadi diwajibkan karena khawatir memberatkan, tapi ya jadinya sunnah yang muakkad. Waqala mengucap
Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, as-siwaku yazidu fil hifdzi. Siwak itu menambah hafalan. Orang bersih, sikatan hafalannya semakin kuat. Wa yuzhibul balgham, wa yuzhibul balgham. Dan siwak, karena ada enzim siwak yang kuat banget, itu bisa menghilangkan dahak, riak. Tambah satu, wa yurawwiju fin nikah. Cepat ngelaris nora rapi. Insya Allah sing joko resik ndang payu rapi. Mbak-mbak, momentum nikah, Allah menjadikan jodoh, tahu-tahu hatimu seneng, dia juga seneng ketika dikomunikasikan dengan orang tua sama-sama cocok. Fursah zahabiyah, kesempatan emas, the goals, momentum, itu belum tentu, enggak mesti 2 kali datang dalam hidup itu. Bisa-bisa ya sekali itu. Kok pas mense aku ya cocok, areke cocok, wong tua padha wong tua ya cocok, sowan Mbah Yai tibake Mbah Yai yo cocok pisan. Nah, kalau ada situasi seperti itu enggak usah bulet Mbak-mbak nggih. Enggak usah mengingkari hati nggih. Kalau zaman bulet nanti tahun depan belum tentu ada yang kayak begitu. Bisa jadi zaman seneng sing lanang enggak seneng. Atau sing lanang seneng sampean enggak seneng. Atau wis padha senenge wong tuamu sing enggak cocok. Akhirnya mundur-mundur sakno. Terpaksa nikah dengan orang yang atiku kadang rapate seneng. Ya. Perkara kuliah ya disambung setelah nikah. Nah, itu semester 4 tapi cocok. Budal sih ae. Nah, nanti aja terus orang tua sama orang tua akan hitung ya apa iki. Nggih pun kuliah lanjut gitu loh. Untuk mbak-mbak, kalau mas-mas enggak terlalu lah. Punya prinsip saya harus selesai doktor dulu. Setelah doktor saya akan berkarir sampai profesor, baru umur 45 baru nikah. Wong lanang ngono gak nemen-nemen lah, wong wedok dadak. Kula lek dereng PNS, dereng master, dereng nikah. Ya kewut lho. Kewut itu tuwek. Fursah zahabiyah, kesempatan emas, itu kadang datang ketika zaman semester 4, semester 5. Anak winginane mbak-mbak karo mas-mas di pondokne kene ndi arek. Sik padha masuk UIN iki semester awal iki. Mas apa Kediri karo Tumpang kene mah. Nah, sing wedok umur 18, sing lanang umur 18 wis dinikahno. Tapi terus mondok di sini, suami istri. Golek minggu ta apa mulai. Enggak apa-apa ngene enggak apa. Sing seperti Mas Hamim memang punya madhab lain ya Bebe. Yang ngono ya mbak-mbak ya. Halo. Aja bulet, aja bulet. Dijaluk uang zaman sawang ya gantengnya wis cukup, cocok. Konsultasi ke orang tua oke. Nggih pun monggo, tapi kalau tetap ingin nerusne kuliah, tetap mondok teng mriki. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim.
At-tarhibu min isti'mali awanil dhahab wal fiddah. Larangan menggunakan wadah-wadah emas, perabotan emas, wal fiddati dan perak, terlalu korun, sembarange emas, cintunge jeding emas. Kalau set WC ku yo emas, Masya Allah, mejone emas, untune emas, kabeh emas. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innalladzi ya'kul aw yashrab, sungguh orang yang makan atau minum fi aniyatiz zahab, di wadah-wadah emas, wal fiddati perak, innama sesungguhnya hanyalah yujarjiru dia memasukkan fi batnihi ke dalam perutnya naro jahannam, apa? Neraka jahannam. Enggak boleh, haram. Ada yang ngengkel. Tapi kan sebetulnya ada barang yang lebih mahal dari emas, toh kita memakai itu. Orang beli Rolls Royce, sedan Rolls Royce, sedan apa sing balapan iki apa jenenge? Apa? Ferrari. Itu harganya bisa lebih mahal dari emas. Emas misalnya harga 600, berarti 10 gram hanya 6 juta, 1 on hanya 60 juta ya, 1 on, 1 kilo 600 juta, 10 kilo 6 miliar. Nah, harga mobil Rolls Royce apa itu bisa 60 miliar atau apa. Sama dengan emas 1 kintal. Kenapa pakai perabotan emas nggak boleh, padahal mobil Rolls Royce juga boleh. Ini ake yang jenis Oppo, itu harganya bisa miliaran. Terus apa itu sing kayak segi 5 apa jenenge? Ngene iki lho. Hah? Itu kalau gede harganya miliaran. Kenapa itu enggak diharamkan? Emas kok malah diharamkan? Jawabannya benda-benda selain emas itu kalaupun mahal bukan karena zatnya, bukan karena objeknya, tapi mahal karena minat. Kayak saya ini, enggak seneng akik saya ini. Mau ada akik katanya bisa begini-begini, bisa jalan sendiri. Harganya 10 miliar, saya suruh memberi 50.000 ya enggak gelem. Enggak percaya. Tapi kalau emas, itu mahal ya karena zatnya. Emas jadi gelang ya mahal, gelang ditutui ya tetap mahal kalau itu emas. Sehingga barang selain emas itu mahal karena peminatan. Yang berminat seberapapun dia beli, yang enggak berminat ya enggak mau. Ya, jadi makanya, kalau emas harganya pasti, kalau selain emas harganya subjektif enggak mesti. Babul wudu, nah saiki kembang bolong-bolong apa ini? Kembang maling apa jenenge?
janda. Wong kembang ngono iku mbiyen ning desa. Kadek bolong-bolong kan gampang, sik cilik conyoki rokok kan bolong. Ya. Ngono regane piro iku? 200.000. Alah, atase kembang ngono. Gampang. Sik tas sik apa? Tas godhong sik enom lho. Conyoki rokok piye ditulisi cinta. Jarno 3 minggu to sak wulan. Iku wis kaya asli san. Bekas bolong conyokan rokok ilang. Ngono aku tidak. Mending tuku pentol ya. At-targhibu fil wudu' wa fi isbarih. Dorongan, motivasi, anjuran untuk berwudu dan menyempurnakan wudu. Isbar. Wat tarhibu larangan, ancaman, min adamil isbar. Tidak menyempurnakan wudu. Wudu etek, basuh sikil biar siram teko ngarep. Tungkae durung terkena air. Etek biar sandalan siram teko dhuwur. Padahal delamaan sampean ngidek sandal belum tersiram air. Hati-hati. Wa ma yuqalu dan apa-apa yang dibaca ba'dal wudu setelah wudu. Qala telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum jika kalian hendak melakukan ilas sholati menuju sholat. Ingat, anjuran ini sekaligus anjuran berjamaah. Kata-kata koma, kalau anta kumta, kalau antum kumtum, itu kalau dihubungkan dengan kata penghubung bi, kumtum bis salat, menterjemahnya jika kamu hendak mengerjakan sholat. Bisa di rumah, bisa di mana-mana. Tapi kalau pakai kata penghubung ila, itu ada makna dari rumah berangkat kemana? Ke masjid. Jadi maksudnya berjamaah. Tentang orang-orang munafik yang males sholat. Itu ya males sholat di rumah, ya males sholat jamaah. Dari mana kita tahu ada makna jamaah? Ya dari kata-kata ilah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun mereka melakukan sholat, qamu ila. Sholat berjamaah. Jika kalian hendak melakukan sholat, faghsilu, maka basuhlah olehmu wujuhakum wajah-wajahmu wa aidiakum tangan-tanganmu ilal marafiqi sampai siku, jamak dari mirfaq. Wamsahu usaplah olehmu biru'usikum kepala-kepalamu wa arjulakum dan kaki-kakimu. Sampai mana? Ilal ka'bain, sampai mata kaki, kemiren. Wa qala bersabda, tadi sudah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salatid tuhur, kunci salat itu bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa berwudu lalu dia berwudu dengan sebaik-baiknya, wa shalla rakaataini,
Setelah wudhu sempurna lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat setelah wudhu namanya sholat syukrul wudhu dan tidak harus syukrul wudhu. Setelah wudhu masuk masjid sholat tahiyat. Itu namanya juga bisa disebut syukrul wudhu. Setelah wudhu lalu sholat duha. Itu namanya juga sebagai syukrul wudhu. Tidak harus sholat tersendiri yang namanya syukrul wudhu. Lam yuhaddits, dia tidak membisikkan nafsahu di dalam hatinya, fihi ma dalam 2 rakaat tadi, bisyai'in minat dunya, dengan sesuatu urusan dunia. Wudu, mari ngono sholat 2 rakaat, dalam sholat 2 rakaat itu dia tanpa batin membisikkan, ngelamun tentang keduniaan, fokus dia. Kharaja maka dia bebas keluar min dzunubihi dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya, dosanya bersih. Dah, jaga sesuci, baik sesuci lahir maupun sesuci hati. Podo islame, podo pondokane, gak oleh iren-irenan, gak oleh dengki, gak oleh loro hati. Konco sugih sampean gak melarat itu biasa. Ya, enggak usah iri. Konco sukses sampean tidak gagal itu juga biasa. Koncomu bojone ayu, sampean bojomu gak elek itu ya biasa. Enggak usah loro hati, nasibe dhewe